Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfia Khairunisa dari Offering Q22 MKU Pendidikan Kewarganegaraan jurusan KSPP Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019. Buat dan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas proyek kewarganegaraan untuk UAS MKU Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kali ini saya memilih materi atau topik mengenai ketahanan nasional, di mana ketahanan nasional sendiri berarti suatu kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang datang dari luar atau dalam, yang langsung atau tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Fenomena atau kasus yang berkaitan dengan ketahanan pangan, saya mengambil satu kasus yang dialami oleh bangsa Indonesia atau bahkan negara-negara lain pun juga mengalaminya, yaitu fenomena kasus atau pandemi COVID-19. Di sini saya akan membahas mengenai ketahanan ekonomi yang meliputi pangan dan pekerjaan, ketahanan kesehatan, ketahanan terhadap bencana, serta ketahanan pertahanan dan keamanan. Berikut adalah paparan dari Gubernur Lemhanas RI, Jenderal Purna Agus Wijoyo. COVID-19 telah meluluh lantakkan kehidupan. Upaya pemulihan ekonomi sosial sangat dibutuhkan Indonesia, ujar beliau dalam seminar nasional Lemhanas Lanskap Geopolitik di Era COVID-19, memikirkan ulang konsep ketahanan nasional di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2020. Beliau menjelaskan, pandemi yang saat ini terjadi telah mengakibatkan perubahan yang mendadak dan harus dicari jalan keluar untuk menghadapinya. Beliau juga mengingatkan, ketahanan nasional setiap saat harus terus dijaga agar kuat dan ampuh. Indonesia bisa menjaga ketahanan nasional jika ada ketahanan ideologi, hankam, ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Semua harus dikuatkan oleh konsensus dasar kebangsaan, perilaku yang mencerminkan komitmen yang konsisten meliputi Pancasila, UUD 1945, KRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Beliau. Berikutnya adalah ketahanan pangan. Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan, jika pandemi diibaratkan dengan suasana perang, maka dibutuhkan peralatan tempur yang kuat untuk melawan. Menurutnya, salah satu peralatan tempur yang perlu diturunkan untuk melawan pandemi adalah cadangan pangan yang panjang. Wamenhan memilih strategi berupa membuat lahan khusus untuk ketahanan pangan nasional. Berdasarkan kajian Bappenas, menyebutkan bahwa ada 16,6 juta hektar kawasan hutan non-hutan yang layak dikonversi menjadi lahan pertanian produktif. Sebagian besar lahan ada di Papua, Kalimantan, dan juga Sumatera. Beliau berharap jika rencana pengadaan lahan pangan tersebut terrealisasi, maka dapat menyumbang sekitar 20% bagi cadangan pangan nasional nantinya. Kita pastikan ini memang untuk ketahanan pangan. Jadi, kawasan yang dipilih tidak boleh berubah fungsi dari kawasan tanaman pangan yang akan kita kembangkan. Tugas beliau. Berikutnya, peran BUMN. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Dahlan Iskan mengatakan, seluruh perusahaan BUMN memiliki peran serta dalam ketahanan nasional. Setidaknya,
Ada 4 sektor yang harus diperhatikan perusahaan BUMN dalam membantu ketahanan nasional. Keempat sektor itu adalah ketahanan persenjataan, pangan, energi, dan moneter. Ketahanan ekonomi di bidang pekerjaan. Ancaman dari COVID-19 yaitu perusahaan-perusahaan besar banyak yang berhenti beroperasi, bahkan yang padat karya pun terancam melakukan PHK besar-besaran. Cara agar bisa survive terhadap cara ekonomi dalam menghadapi pandemi atau serangan virus, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu sistem ekonomi kerakyatan dan sistem ekonomi virtual. Sistem ekonomi kerakyatan sendiri itu mengandalkan usaha atau kegiatan ekonomi rakyat kecil yang masih bisa beroperasi walaupun di tengah pandemi. Yang kedua, sistem ekonomi virtual. Ini sangat berguna dan dianjurkan karena melalui sistem ekonomi virtual ini, kegiatan ekonomi jual beli bisa dilakukan tanpa melakukan tatap muka. Ketahanan terhadap bencana. Kita bisa melihat bagaimana bencana di masa lalu telah membuat kita gegap dan tidak berdaya. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir yang berulang kali telah meluluh lantahkan kita. Dan sekarang, virus corona yang disebut sebagai peristiwa alam pun datang menyerang. Dibutuhkan perspektif yang tepat untuk menjelaskan apakah suatu negara memiliki ketahanan terhadap bencana besar. Untuk melakukan itu, strategi penanganan bencana harus dirumuskan berdasarkan perspektif lain, seperti infrastruktur, masyarakat, dan pemerintah. Infrastruktur di sini mencakup semua sumber daya dari sistem pemberian perawatan kesehatan, misalnya rumah sakit, dokter, perawat, tenaga medis, dan fasilitas peralatan medis. Mengingat COVID-19 dikategorikan sebagai angsa hitam, semua rumah sakit tentu tidak siap sebelumnya untuk memiliki kapasitas berlebih untuk menangani sejumlah besar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, diperlukan semacam strategi kapasitas yang fleksibel untuk bisa menambah kapasitas dengan cepat. Selanjutnya, ketahanan kesehatan. Upaya yang seharusnya dilakukan, yang pertama, setiap bandara, pelabuhan, memperkuat sistem kesehatan KKP atau kantor kesehatan pelabuhan dengan alat diagnostik mikrobiologi PCR yang cepat dan toksikologi yang hebat. Kedua, jadikan pemeriksaan mikrobiologi, PCR virus, dan toksikologi menjadi pemeriksaan rutin sehari-hari. Ketiga, sudah saatnya melahirkan laboratorium kelas dunia dan pusat produksi vaksin seperti Bio Farma yang akan menunjang kemandirian produksi vaksin. Hal ini agar bangsa Indonesia tidak bergantung kepada negara lain dan bisa melepaskan diri dari agenda-agenda besar dominator dunia yang berkaitan dengan virus, mikroorganisme, dan vaksin. Vaksin COVID-19 harus mampu kita buat sendiri berdasarkan strain virus yang ada di Indonesia. Keempat, perkuat sistem penanggulangan bencana terpadu. Dan yang kelima, perbanyak ahli-ahli mikrobiologi, toksikologi, serta sekolahkan putra-putri terbaik bangsa untuk mendalami ilmu tersebut. Berikut adalah ragam langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam meredam COVID-19. Presiden menginstruksikan percepatan penanganan virus corona. Hal ini dengan cara realokasi anggaran pemerintah dan mempermudah izin impor alat kesehatan. Realokasi anggarannya sebesar 62,3 triliun anggaran kementerian atau lembaga. Insentif tenaga kesehatan sebesar 5-15 juta bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, serta 300 juta untuk satuan santunan kematian.
Memberikan izin impor alat kesehatan yang dialihkan dari kementerian atau lembaga ke gugus tugas COVID-19. Berikut langkah strategis pemerintah, yaitu memindahkan atau mengambil alih Wisma Atlet menjadi rumah sakit darurat corona dengan kapasitas 3.000 pasien dengan gejala ringan. Yang kedua, melakukan impor alat kesehatan dari Tiongkok berupa APD, masker bedah, dan N95 serta alat rapid test. Selanjutnya, menyiapkan fasilitas isolasi pasien yang berada di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, dan Pulau Galang, Batam. Selanjutnya, ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Karena menghadapi ancaman virus corona atau COVID-19, kiranya tidak ada pilihan lain untuk kita semua bergotong royong bersama-sama membentuk situasi dan kondisi yang mengarah kepada pola standar pertahanan keamanan negara yang mengacu kepada teknologi dan total defense, yaitu pertahanan keamanan rakyat kita. Dengan demikian, ketahanan nasional terhadap pandemi COVID-19 diperlukan solidaritas seluruh elemen bangsa. Pemerintah harus bekerja sama dengan elemen-elemen organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan masyarakat luas tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk melaksanakannya secara bersama-sama. Pemerintah perlu berperan sebagai komando yang setiap pemerintahnya harus diikuti oleh semua elemen bangsa. Diperlukan konfigurasi kekuatan nasional, baik militer maupun non-militer, untuk antisipasi kemungkinan-kemungkinan serta kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan imbauan pemerintah tidak keluar rumah proses isolasi diri. Berikut adalah yang tidak seharusnya dilakukan selama pandemi ini atau hal-hal yang terjadi ini dari atau bahkan harus dimusnahkan, yaitu orang-orang yang egois yang hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi dengan memborong kebutuhan pokok masing-masing di pasar. Yang kedua, para politikus yang mencari panggung di tengah derita rakyat biasa. Yang ketiga, para penyebar berita bohong atau hoax untuk menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat. Akhirnya, kehadiran pemerintah sebagai pemimpin garda terdepan untuk melawan corona sangat dinantikan bangsa ini. Kebijakan nasional yang tepat dan terukur sangat dibutuhkan. Itu karena kita dan bangsa-bangsa di dunia tengah berjuang menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dan stabilitas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.